Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pemodelan struktur pelengkung tiga sendi menggunakan program SAP 2000. Jadi di sini sudah terdapat suatu kasus soal pelengkung tiga sendi dengan data beban serta dimensi seperti berikut ini. Kemudian diminta untuk melakukan perhitungan mekanika tekniknya, salah satunya menggunakan program SAP 2000. Baik, kita langsung masuk ke programnya. Berikut adalah tampilan awal dari program SAP 2000. Kita langsung menggambar. Jadi sebelum melakukan penggambaran strukturnya, kita harus pastikan satuan yang digunakan dalam program ini adalah satuan yang sama dengan yang ada pada soal. Kita cek dulu pada soal, menggunakan satuan kilonewton meter, maka pada SAP di posisi pojok kanan bawah harus kita pilih satuan yang sama yaitu kilonewton meter juga. Selanjutnya kita klik File, New Model. Di sini satuan sudah terinput kilonewton meter, kita pastikan kembali satuannya sudah betul yaitu kilonewton meter. Kemudian pada posisi template kita pilih grid only. Kemudian OK. Maka pada layar akan otomatis muncul dua buah tampilan, yaitu pada posisi kanan layar itu tampilan 3D-nya dan pada posisi kiri layar itu tampilan dua dimensi arah X, Y. Untuk posisi 3D kita bisa close dulu. Karena soal kita struktur pelengkung adalah berbentuk dua dimensi arah X dan Z, maka kita bisa pilih di sini untuk tampilannya X, Z. Kita klik. Maka berikut adalah tampilan dari sumbu X dan sumbu Z. Selanjutnya kita klik kanan, edit grid data, modify. Karena kita hanya membutuhkan sumbu X dan sumbu Z saja, maka untuk sumbu Y atau grid datanya pada sumbu Y kita bisa hapus, kita blok, kemudian kita delete. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan pengisian data untuk data sumbu X. Jadi ini ada perhitungan manual untuk ketinggian pelengkung menggunakan rumus parabola. Untuk setiap nilai X-nya dihitung ketinggian pelengkungnya. Di sini kita mulai dari X0 sampai nilai bentang pelengkungnya 10 meter dengan interval 1 meter. Jadi di sini 0 kita jumlahkan dengan 1, berikutnya jumlahkan dengan 1 kembali sampai ketemu bentang pelengkungnya 10 meter. Kemudian dihitung nilai Y atau ketinggian pelengkungnya menggunakan rumus parabola berikut dan hasilnya diperoleh angka seperti berikut ini dan ditabelkan. Kemudian kita copy pada nilai X dan kita pastekan di sini, klik kanan paste, maka akan otomatis terinput datanya seperti ini. Kemudian data pada sumbu Z kita bisa input data ketinggian pelengkung yang sudah dihitung menggunakan rumus parabola tadi, yaitu ini nilainya kita copy dan kita pastekan di sini, klik kanan paste. Untuk grid ID-nya, kita bisa ikuti data yang sudah ada, kita lanjutkan angkanya. Oke, jika sudah terinput seluruhnya seperti ini, kita bisa OK dan klik OK kembali. Berikut adalah tampilan grid untuk arah X dan arah Z. Selanjutnya kita melakukan penggambaran struktur pelengkungnya. Caranya adalah klik Draw di sini, kita klik satu kali. Kemudian pada posisi Line Object Type, kita pilih Curve Frame. Selanjutnya kita arahkan kursor pada posisi titik awal, yaitu pada tumpuan A. Nanti kita klik seperti ini, klik satu kali. Maka akan otomatis muncul garis putus-putus seperti ini, beserta tanda panahnya. Kemudian kita arahkan kursor kedua berikutnya dengan posisi garis masih putus-putus seperti ini, kita arahkan kursor pada titik akhir yaitu pada tumpuan B, klik satu kali dan akan otomatis muncul tampilan seperti berikut ini. Karena struktur pelengkung kita berbentuk parabola, maka pada posisi curve type kita bisa pilih parabolic arc third point chords. Kemudian kita bisa melakukan pengisian data pada sumbu X, Y, dan Z. Untuk nilai pada sumbu X,
kita bisa tuliskan di sini setengah bentang dari pelengkung kita. Karena pelengkung kita bentangnya 10 meter. Kita lihat soal kembali. Di sini pelengkung kita bentangnya 10 meter, maka setengah bentang dari pelengkung ini yaitu 5 meter. 10 dibagi 2. Maka di sini kita bisa tulis angka 5 meter. Dan untuk nilai Z merupakan nilai ketinggian pelengkung. Kita cek kembali pada soal. Nilai Z atau nilai ketinggian pelengkungnya dinotasikan dengan F di sini, angkanya yaitu 3 meter. Kita bisa inputkan di sini angka 3 meter. Jadi di sini akan otomatis terinput nilai Z untuk setiap nilai X yang ada. Oke, selanjutnya pada posisi number of linear segments, kita bisa isikan angka 100. Jadi semakin besar angka segments ini, maka bentuk pelengkungnya akan semakin bagus pula. Jadi lengkungnya akan semakin sempurna. Kita isikan angka 100 di sini. Kemudian pada posisi line object meshing, kita pilih break into multiple equal length object. Artinya di sini adalah struktur pelengkung kita, lengkungnya akan dibagi berdasarkan jumlah frame yang ini. Jadi akan terbagi framenya, sejumlah dari segmen yang sudah diinputkan ini yaitu akan terbagi menjadi 100 frame. Berikut perhitungannya. Sejumlah 100 segments, dan ini nilai Z atau ketinggian pelengkung. Kalau kita mau hitung manual, nilai ketinggian pelengkung ini dapat dihitung menggunakan rumus parabola, yaitu seperti berikut ini. Jadi ini adalah perhitungan manualnya. Kalau teman-teman mau coba menghitung, perhitungan manualnya seperti ini rumusnya. Oke, setelah seluruh data terinput pada halaman ini, selanjutnya kita klik OK. Kemudian kita close di sini. Dan ini adalah tampilan dari struktur pelengkung kita. Selanjutnya kita isikan jenis tumpuan yang digunakan. Caranya yaitu kita klik satu kali pada tumpuan, posisi tumpuan yang akan kita input. Seperti ini. Kemudian assign, join, restraints, dan kita pilih jenis tumpuan sendi, yaitu ini. Kita klik satu kali dan kita klik OK. Maka akan otomatis terinput tumpuannya seperti berikut ini. Selanjutnya untuk sendi pada posisi tengah bentang, cara menginput sendi pada posisi tengah bentang yaitu seperti berikut. Kita klik frame pada posisi pelengkung kiri, jadi ini posisi tengah bentangnya, dan ini frame pada pelengkung kiri. Kita klik satu kali dan akan terpilih otomatis seperti berikut ini tampilannya. Setelah itu kita klik assign, frame, dan release. Jadi ini kita akan lepaskan momen pada posisi itu. Pada posisi momen 33 di end atau di akhir framenya kita centang dan isikan nilainya 0, kemudian OK. Jadi akan otomatis muncul sendi seperti berikut ini. Kemudian untuk posisi pelengkung kanan kita lakukan hal yang sama juga. Kita pilih framenya seperti berikut, satu kali klik. Setelah terpilih kemudian assign, frame, dan release. Selanjutnya kita centang pada posisi start atau awal frame dan isikan nilainya dengan 0. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul posisi sendi seperti berikut pada posisi tengah bentang pelengkung 3 sendi. Oke, setelah tahap pengisian tumpuan, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya yaitu pengisian beban. Kita cek kembali bebannya. Pada soal, jadi ada beban terpusat horizontal P1 senilai 20 kN pada jarak 3 meter dari tumpuan A. Berarti posisinya di sini, karena grid ini interval 1 meter, berarti 3 meternya ada di posisi ini. Kita lihat kembali, jenis bebannya itu beban terpusat arah horizontal senilai 20 kN. Kita klik pada posisi beban yang akan diinputkan atau posisi pelengkung yang akan diinputkan beban. Kemudian pilih assign, join load, dan forces. Kemudian pada force global X kita isikan angkanya 20 dan klik OK.
maka akan terinput seperti ini bebannya 20 kN, beban horizontal ke arah kanan. Selanjutnya, untuk beban kedua merupakan beban terpusat arah vertikal P2 senilai 30 kN, posisinya 2 meter dari tumpuan B. 2 meter dari tumpuan B berarti posisinya di titik ini. Kita klik pada titik tersebut, kemudian kita pilih Assign, Join Load, dan Forces. Untuk angka di Force Global X kita nolkan dulu. Selanjutnya kita melakukan pengisian pada sumbu Z, nilainya 30, karena arah bebannya ke bawah atau berlawanan dengan arah tanda panah yang ini, maka kita tuliskan negatif. Selanjutnya kita klik OK, maka akan terinput beban terpusat arah vertikal seperti berikut ini, di mana nilainya kalau kita zoom, sudah betul 30 kN. Setelah seluruh tahap ini selesai, baik pada pengisian tumpuannya maupun pengisian bebannya, selanjutnya kita klik Define, Load Patterns, dan kita nolkan pada posisi berat sendiri struktur. Kita tulis angka 0 dan klik Modify di sini. Maka akan otomatis berubah angka 1 di sini menjadi 0 dan klik OK. Selanjutnya kita bisa lanjut ke tahap akhir, yaitu analisis strukturnya. Kita klik Analyze, Run Analysis. Kemudian pada posisi modal kita klik dan Do Not Run. Maka actionnya akan berubah menjadi Do Not Run. Yang kita run hanya posisi beban yang diinputkan tadi, yaitu beban mati. Kemudian Run Now. Kita simpan dulu filenya. Selanjutnya klik Save. Setelah proses runningnya selesai, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Selanjutnya kita cek untuk nilai reaksi tumpuannya. Caranya Show Forces, kita klik, kemudian pilih Joins, selanjutnya OK. Maka akan otomatis terinput nilai reaksi tumpuan maupun arahnya seperti berikut ini, baik pada tumpuan A dan pada tumpuan B. Kita cek pada tumpuan A. Untuk nilai reaksi tumpuan pada tumpuan A, yaitu reaksi tumpuan arah vertikal, nilainya 0,96 atau RA nilainya 0,96, dan untuk reaksi tumpuan arah horizontal atau HA nilainya 1,6. Coba kita bandingkan dengan perhitungan manualnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan perhitungan manual, di perhitungan manual nilai RA 0,96, di program SAP juga 0,96, kemudian HA di perhitungan manual 1,6, di hasil SAP-nya juga 1,6. Berarti dapat disimpulkan bahwa hasil dari program SAP 2000 maupun perhitungan manual sudah sama dalam hal ini untuk reaksi tumpuan pada titik A. Selanjutnya untuk reaksi tumpuan pada titik B, kita cek juga nilainya. Untuk nilai reaksi tumpuan pada titik B pada program SAP 2000, nilai RB-nya itu 29,04. Hal ini sudah sama dengan hasil perhitungan manualnya, yaitu 29,04 juga. Selanjutnya untuk reaksi tumpuan arah horizontal atau HB, untuk perhitungan manual nilainya 18,4, begitu juga hasil dari program SAP 18,4. Untuk arahnya juga sama antara hasil perhitungan manual maupun hasil dari program SAP. Oke, jadi dalam hal ini kita bisa menyimpulkan untuk nilai reaksi tumpuan baik dari hasil program SAP maupun hasil perhitungan manualnya sudah menunjukkan angka yang sama. Selanjutnya kita kembali lagi ke program SAP. Untuk melihat nilai gaya dalamnya, kita bisa klik icon yang tadi, yang ini, Show Forces, kita klik. Kemudian pada frame kita klik. Untuk melihat nilai momennya, kita bisa pilih di sini momen 33, kita pilih. Kemudian untuk melihat nilainya, kita bisa klik di sini Show Values dan klik OK.
Berikut adalah tampilan dari diagram momen untuk soal struktur pelengkung 3 sendi kita. Kita cek sekarang juga untuk perhitungan manualnya, bagaimana perbedaannya dengan hasil program SAP. Pada hasil perhitungan manual untuk pelengkung kanan, posisi beban P2, di sini terjadi momen maksimum 22,75. Kita cek untuk hasil program SAP 2000-nya, berarti posisinya ada di titik ini. Coba kita zoom. Di sini sudah menunjukkan angka yang sama, yaitu 22,75. Jadi tidak ada selisih baik antara hasil dari program SAP maupun hasil perhitungan manualnya. Sekarang coba kita lihat dari posisi pelengkung kiri. Untuk posisi beban P1, di sini terjadi momen maksimum sebesar 6,91. Kita cek juga untuk program SAP-nya hasilnya seperti apa. Posisi momennya nanti akan di sini, kita coba zoom. Di sini sudah menunjukkan angka yang sama, yaitu 6,91 juga. Jadi untuk hasil dari program SAP 2000 maupun perhitungan manual, untuk momen sudah menunjukkan angka yang sama. Baik, kita kembali ke program SAP dulu. Setelah melihat hasil diagram momennya, selanjutnya kita bisa lanjut untuk melihat diagram gaya lintangnya. Caranya juga masih sama, klik icon ini, show forces, klik satu kali, kemudian pilih frame. Untuk gaya lintang kita bisa pilih share 22 di sini dan OK. Maka akan otomatis muncul diagram gaya lintang seperti berikut ini. Coba kita bandingkan dengan hasil perhitungan manualnya. Untuk hasil perhitungan manual, posisi beban terpusat P1, di sini ada angka 7,1. Kita cek coba di perhitungan SAP 2000-nya. Pada hasil program SAP 2000, gaya lintang pada titik itu juga menunjukkan angka 6,93. Kalau di perhitungan manualnya angkanya 7,1, berarti ada selisih sekitar 0,17. Berikutnya untuk posisi sebelum bertemu beban, angka gaya lintang di sini minus 1,57. Untuk hasil perhitungan manualnya minus 1,56. Berarti terdapat selisih 0,01. Masih dalam batas toleransi juga, masih cukup kecil selisihnya. Oke, berikutnya untuk di posisi pelengkung kanan, kita bisa cek angkanya di titik beban terpusat P2. Oke, berarti titiknya di sini. Coba kita cek gaya lintang pada titik tersebut. Nilai gaya lintang pada titik tersebut dari kiri yaitu minus 11,42. Sedangkan hasil perhitungan manualnya yaitu minus 11,53. Berarti terdapat selisih 0,11. Berikutnya setelah bertemu beban, jadi di sini nilai gaya lintang di perhitungan manual yaitu 12,82. Sedangkan hasil dari program SAP yaitu angkanya 12,56. Jadi terdapat selisih 0,26 dengan hasil perhitungan manualnya. Selanjutnya untuk posisi di tumpuan B, kita cek nilai gaya lintangnya. Untuk hasil dari program SAP 2000, gaya lintang pada tumpuan B yaitu 4,62, sedangkan hasil perhitungan manualnya yaitu 4,46. Terdapat selisih 0,16. Pada posisi tumpuan A untuk perhitungan dari program SAP 2000, nilai gaya lintangnya itu minus 1,84, sedangkan pada perhitungan manual 1,84 juga, minus 1,84. Jadi dalam hal ini sudah sama. Jadi kesimpulannya untuk gaya lintang masih terdapat selisih 0, tapi masih bisa ditoleransi angkanya. Selanjutnya untuk gaya normal kita bisa cek juga nilainya. Kita kembali ke program SAP.
Untuk melihat nilai dari gaya normal atau diagram dari gaya normal, kita bisa pilih icon yang tadi juga, yang ini, show forces. Kita klik satu kali, kemudian kita pilih frame. Untuk melihat gaya normalnya, kita pilih komponen axial force berikut. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul diagram gaya normal seperti berikut ini. Kita bisa cek nilainya juga dengan hasil perhitungan manual. Kita cek dari posisi kiri, dari tumpuan A. Untuk nilai gaya normal, posisi tumpuan A hasil program SAP yaitu 0,3, sedangkan hasil perhitungan manualnya yaitu 0,29, terdapat selisih 0,01. Masih dalam batas toleransi yang bisa diterima. Selanjutnya kita lihat untuk posisi beban P1. Jadi di sini posisi gaya normalnya. Nilai gaya normal untuk posisi titik ini atau titik 3 meter dari tumpuan A atau posisi titik beban P1, nilai gaya normalnya sebelum bertemu beban yaitu 1,01 pada program SAP 2000, sedangkan hasil perhitungan manualnya yaitu 1,03. Terdapat selisih 0,02, masih dalam batas toleransi yang bisa diterima juga. Selanjutnya untuk posisi setelah bertemu beban, untuk program SAP 2000 nilainya minus 17,07, sedangkan perhitungan manualnya nilainya adalah minus 17,00, jadi terdapat selisih 0,07, masih dapat diterima juga. Selanjutnya untuk posisi pelengkung kanan, kita cek juga nilainya. Kita bisa cek di gaya normal maksimumnya, di posisi titik atau beban P2. Jadi ini gaya normal pada posisi beban P2. Untuk posisi kiri beban, itu perhitungan hasil program SAP menunjukkan angka minus 14,46, sedangkan hasil perhitungan manualnya yaitu minus 14,37. Jadi terdapat selisih 0,09. Oke, masih mendekati juga. Berikutnya, setelah bertemu beban yaitu minus 32, sedangkan hasil dari perhitungan manual yaitu minus 31,9. Jadi terdapat selisih 0,1. Berikutnya kita cek nilai gaya normal pada posisi tumpuan B. Untuk posisi tumpuan B, gaya normalnya itu sebesar minus 34,07, sedangkan hasil perhitungan manualnya minus 34,09. Jadi terdapat selisih 0,02. Masih dapat diterima juga. Oke, jadi sudah kita bisa lihat semua nilai gaya dalam maupun reaksi tumpuan yang terjadi pada pelengkung 3 sendi hasil dari program SAP 2000. Untuk melihat nilai lainnya, kita bisa melihatnya dengan tabel. Kita perbesar dulu. Mungkin dalam membaca diagram ini kita agak kebingungan dalam membaca angkanya. Kita bisa lihat detail angkanya untuk setiap frame itu dalam bentuk tabel. Caranya klik display, show table. Untuk posisi reaksi tumpuan kita bisa klik di sini join output dan pilih pada reaction. Kemudian untuk nilai gaya dalamnya kita bisa pilih pada elemen output, frame output, dan OK. Jadi berikut adalah tampilan dari tabelnya agar lebih mudah dalam membaca gaya dalam. Notasi P merupakan nilai gaya normal, kemudian V2 merupakan nilai gaya lintang, dan M3 merupakan nilai momen. Jadi ini adalah frame yang bisa kita lihat nilainya. Untuk setiap frame, angka gaya dalamnya seperti berikut ini. Jadi ini lebih detail dalam membacanya, mungkin akan lebih mudah. Selanjutnya untuk nilai reaksi tumpuannya, kita bisa klik di sini join reaction. Jadi ini adalah angka dari reaksi tumpuan. Untuk join pada titik 1 merupakan posisi titik A dan join 2 merupakan posisi titik B. Jadi F1 ini merupakan reaksi tumpuan arah horizontal, sedangkan F3 merupakan reaksi tumpuan arah vertikal. Oke, jadi seluruh tabel ini kita bisa ekspor ke Excel. Caranya klik File, Export Current Table ke Excel. Jadi ini sudah otomatis masuk ke Excel.
untuk reaksi tumpuan atau joint reaction. Selanjutnya untuk nilai gaya dalam juga kita bisa ekspor ke Excel. Caranya pilih elemen force, frames. Jadi ini adalah nilai dari gaya dalam untuk setiap frame atau titik yang ada. Cara membacanya, cara membaca tabel ini adalah kita bisa lihat di program, kita buka dulu, unlock. Kemudian kita klik di sini, icon centang ini, display option. Kemudian pada posisi frames, kita centang pada labels dan OK. Maka akan muncul angka-angka dari frame seperti berikut ini. Kalau kita misalkan mau cek posisi gaya dalam pada titik ini, misalkan jadi cara membacanya, yaitu cara membaca gaya dalamnya, kita cek dulu titik itu berada pada frame berapa. Jadi titik ini berada pada frame 21, di mana frame 21 kalau kita baca angkanya, jadi angkanya adalah ini. Nah, jadi nilai gaya dalam pada titik tersebut untuk nilai gaya normalnya yaitu 0,724, kemudian gaya lintangnya minus 1,72, dan nilai momennya yaitu 4,992. Jadi itu cara membaca gaya dalam untuk tampilan tabel seperti ini. Oke, jadi setelah kita tentukan nilai gaya dalam maupun reaksi tumpuan hasil program SAP 2000, kita bisa bandingkan dia hasilnya dengan perhitungan manual berikut ini. Jadi ini adalah hasil perhitungan manualnya untuk soal kita yang ini. Hasil perhitungan manualnya bisa kita bandingkan dengan hasil program SAP, maka hasilnya seperti berikut ini. Dibuatkan tabel seperti berikut dan diperoleh hasil untuk nilai momen maupun nilai reaksi tumpuan. Hasil dari program SAP 2000 maupun hasil perhitungan manualnya tidak terdapat selisih, dalam artian selisihnya sudah 0. Namun untuk gaya lintang maupun gaya normal terdapat selisih dari hasil perhitungan manual maupun hasil dari program SAP 2000. Jadi mengapa bisa seperti ini? Kalau kita lihat dari program SAP tadi, ada segmen yang kita isikan. Jadi segmen ini merupakan jumlah frame yang akan digambar oleh program SAP. Jadi semakin besar nilainya, maka lengkung dari struktur kita akan semakin bagus. Hal ini bisa mempengaruhi dari nilai gaya lintang maupun gaya normal. Karena untuk menghitung gaya lintang maupun gaya normal itu membutuhkan sudut dari pelengkung tersebut. Jadi kemiringannya sangat mempengaruhi nilai gaya lintang maupun gaya normal. Coba kita lihat lagi untuk hasil perhitungan manual. Kalau teman-teman masih ingat, untuk menghitung gaya lintang maupun gaya normal itu membutuhkan sudut dari pelengkung tersebut. Jadi kemiringan dari pelengkung sangat mempengaruhi hasil perhitungan gaya lintang maupun gaya normal. Itulah yang menyebabkan terdapat perbedaan angka baik dari perhitungan manual maupun hasil dari program SAP 2000 untuk gaya lintang maupun gaya normal. Jadi saran untuk melakukan analisis struktur, untuk struktur pelengkung 3 sendi, segmen sini sebaiknya dituliskan angkanya yang semakin besar. Karena dengan dia semakin besar angkanya, otomatis bentuk pelengkungnya juga akan semakin sempurna bentuknya. Oke, seperti itu. Jadi dalam hal ini kita sudah bisa melakukan penggambaran struktur pelengkung 3 sendi maupun melihat nilai reaksi tumpuan maupun gaya dalam yang terjadi. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.